Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Karullah Rafi Angraris. NIM 2105 1214010. Kelas 2021B. Prodi Sistem Informasi. Pengertian tentang komputer. Komputer diambil dari kata komputer, dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Awalnya, kata komputer digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan orang yang pekerjaannya di bidang perhitungan, aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Selain itu, pengertian komputer secara umum adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem. Suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintah, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Pengertian komputer. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik itu menggunakan alat hitung ataupun tidak. Pada tahun 1897 ditunjukkan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang satu dengan lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Donald H. Sutter mendefinisikan sebagai sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat. Menurut Larry dan Nancy Long, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi, logik, dan perhitungan lain-lain. Menurut F.G. Hammer ZG, komputer yaitu sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital. Kesimpulan pengertian komputer. Kesimpulan komputer yaitu seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah
atau instruksi yang diberikan, output yang dikeluarkan berupa informasi. Secara komputer, generasi pertama menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 itu merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan tabung, yaitu digunakan sebagai komponen dasar. Ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Berdasarkan generasi komputer, teknologi elektronika, generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC, kepanjangan dari Integrated Circuit. Generasi keempat tahun 1970 sampai dengan sekarang menggunakan VLSI atau kepanjangan dari Very Large Scale Integration. Generasi kelima tahap pengembangan menggunakan komponen dasar dengan basis transfer data dalam skala atomik atau bisa dibilang teknologi nano. Berdasarkan generasi komputer, teknologi elektronika, komputer pada generasi ini menggunakan tabung hampa sebagai komponen dasar pembuatannya. Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. J. Presper Eckert dan Johann Mauchly membangun ENIAC menggunakan 7.000 relay dan sekelar 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor di University of Pennsylvania. Berdasarkan generasi komputer pada generasi ini menggunakan transistor untuk menggunakan tabung hampa sebagai komponen dasarnya. Keuntungan dapat membuat ukuran komputer lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum, dan daya listrik yang dibutuhkan pun lebih kecil. Teknologi ini pertama kali terdapat pada superkomputer. Untuk
penerapannya digunakan di universitas, perusahaan, dan pemerintahan. Komputer pada generasi ketiga telah menggunakan IC atau kepanjangan dari Integrated Circuit, meskipun IC sebagai komponen dasar. Transistornya diperkecil. Pada generasi ini, keyboard dan monitor mulai digunakan dalam sistem operasi. Selain itu, untuk biaya pembuatan jauh lebih murah dibanding dengan generasi sebelumnya, dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer di generasi keempat telah menggunakan komponen dasar mikroprosesor dan VLSI atau kepanjangan dari Very Large Scale Integration. Setelah itu muncul ULSI atau kepanjangan dari ULSI, Large Scale Integration, untuk meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan. Dalam sebuah chip komputer, generasi ini mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga adanya mouse, GUI, dan komputer yang sangat praktis atau sering disebut dengan laptop. Pada generasi ini masih dalam tahap pengembangan, menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik. Teknologi nano, adapun gambaran imajinasinya berasal dari komputer fiksi HL 9000 karya Arthur C. Clarke. Harapan yang diinginkan dari generasi kelima ini adalah adanya kecerdasan buatan, intelligence atau AI, sehingga mampu berkomunikasi dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Berdasarkan sinyal masuk, komputer analog menerima sinyal memasukkan berupa data analog dan biasanya menggambarkan fungsi aritmatika. Contoh, komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Komputer digital menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Komputer digital mampu melakukan pengelolaan data bentuk angka, duaan, atau digit. Komputer hybrid menerima masukan analog dan digital atau sering disebut sebagai komponen antara kedua komputer tersebut. Komputer mikro berdasarkan ukuran. Komputer mikro berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang. Contoh, PC, notebook, palmtop, PDA, dan lain-lain. Komputer mini berukuran lebih besar,
bisa digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contoh, komputer alfa. Superkomputer merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Contoh, Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Mainframe biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, prosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Berdasarkan tujuan pembuatan, General Purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contoh PC, notebook, dan lain-lain. Special Purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, contoh game konsol, ATM, dan lain-lain. Jenis komputer: A. Superkomputer. B. Mini komputer. C. Personal digital assistant dan laptop. D. Workstation. E. Mainframe komputer. F. Mikrokomputer dan personal komputer. G. Casual phone. H. Tablet PC. I. Notebook dan laptop. Terima kasih.